Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan bersama kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam yang harga mati, salam Pancasila jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan doktrin habaib di Indonesia, ini masih banyak sekali yang bertebaran di media sosial, khususnya di channel-channel YouTube. Dan ini kalau tidak dikanter, maka akan terus diputar berulang-ulang dan kemudian dikonsumsi oleh generasi-generasi yang tidak memiliki dasar keilmuan, tidak memiliki basic yang kuat. Maka doktrin ini lama-lama akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran, berulang-ulang terus, dan lama-lama sebuah kebohongan kalau diulang-ulang pun akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Mungkin generasi-generasi kita atau orang-orang yang sudah sadar dari doktrin-doktrin semacam ini tidak akan terpengaruh karena sudah memiliki pondasi yang kuat. Tapi generasi yang akan datang, yang saat ini masih SD, SMP, SMA, ditambah dengan keilmuan mereka yang masih dangkal mencari jati diri, ini berbahaya untuk kedepannya. Dan dalam hal ini ada doktrin-doktrin dari Pak Novel Al-Idrus Solo ya. Ini sebenarnya dai yang cukup populer pada saat nasab belum terungkap, dan saya salah satu favoritnya adalah beliau ini sebenarnya. Tapi ketika disenggol nasab Habib Ba'alawi, maka respon dari Pak Novel Al-Idrus ini sangat membabi buta. Ini yang menyebabkan saya kemudian, kok begini, yang seharusnya dipanutan ketika disenggol nasabnya itu berubah drastis 360 derajat. Yang tadinya lembut, kalem menjadi seperti ini. Ini sebenarnya video-video lama yang kita temukan di channel-channel YouTube, akan tetapi kalau tidak di-counter ini berbahaya bagi generasi yang akan datang. Misalnya yang pertama, Novel Al-Idrus itu memelintir ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini untuk keseluruhan, untuk siapa saja, untuk kafatalin nas, untuk seluruh manusia. Tetapi ketika disampaikan oleh Novel Al-Idrus ini, seolah-olah ini ada pengecualian bahwa ayat ini tidak untuk Habib. Masya Allah. Bisa dicek dalam hadis-hadis sahih. Barang siapa yang memelintirkan ayat kemudian menafsiri ayat semaunya, maka tempatnya adalah neraka. Ini sangat berbahaya ini. Ayat saja berani dipelintir, hadis kemudian disimpangkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Ini sangat berbahaya. Kemudian doktrin-doktrin yang lain ini sangat banyak. Maka ini seharusnya ini MUI pusat, kemudian orang-orang alim, para ulama ini harus bisa menyampaikan, bisa meluruskan doktrin-doktrin semacam ini. Jangan dibiarkan terus-menerus, karena susah dan tidak akan hilang jejak digitalnya, akan dikonsumsi oleh generasi-generasi yang akan datang. Itu baru salah satu contohnya. Nah, dalam video ini nanti saya akan tampilkan ada 7 doktrin Novel Al-Idrus yang sangat membahayakan. Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Ditolak tampil di Brebes, masyarakat sudah muak dengan bacot Novel Al-Gadabrus yang ceramahnya hanya berisi doktrin dan kedustaan agar umat Islam selalu menyembah-nyembah kepada golongan mereka. Inilah 7 doktrin sesat yang sangat menjijikan Novel Al-Gadabrus kepada umat Islam bangsa Nusantara. 1. Mendustakan ayat Allah bahwa kemuliaan manusia bergantung iman dan takwanya. Ada yang ngomong, Bib kan sama-sama manusia, yang penting kan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bib, yang penting takwa, Bib. Awakmu be awak aku, takwa aku yang mulia. Ayat ini bukan untuk menilai orang lain. Ayat ini ditujukan kepada kita yang membaca. Inna akramakum, yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Saya ini Habib. Takwa saya seperti apa ya? Nah, Habibnya boleh ngomong begitu. Jangan dibuat ngukur orang lain, karena kita nggak tahu tingkat ketakwaan orang lain. Nah, kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh, karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah nggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang becek.
hujat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul gak ada manfaatnya kalau perilakunya gak benar. Kuali biar kepala kita ini kebuka gitu loh. Ya kebuka. Jadi Habib itu beda memang, tidak gak sama. Sekarang kan dikembor-kemborkan, podo wae, podo menungsone, sementing takwane. Loh, kalau Habibnya harus ngomong begitu. 2. Menfitnah Allah Ta'ala bahwa Allah adalah Tuhan yang rasis kepada umat Islam karena yang diutamakan oleh Allah hanyalah kaum Baklawi Yaman. Bahkan berani berkata kemarahan Allah Ta'ala tergantung kemarahan golongan mereka. Yang menghormati pahalanya double, yang mencaci itu kalau nggak tobat beneran habis tuh. Tunggu aja lihat habis, kau nggak tobat habis. Lu kalau keluarga Nabi semua ikhlas, rela, nggak ada apa-apa, Allahnya yang nggak terima. Makanya kalau ada Habib dicaci maki diam saja, hati-hati jenengan. Karena Allahnya nggak diam. Kadang itu ada Habib marah, ditanya, Habib kenapa marah? Kalau saya nggak marah kesian dia. Kenapa? Karena kalau saya nggak marah Allah yang marah. Kalau saya yang marah Allah nggak jadi marah. 3. Salatnya umat Islam di seluruh dunia tidak akan diterima oleh Allah jika tidak mendoakan golongan mereka. Dan itu menegaskan kembali fitnah Novel Al-Gadabrus kepada Allah Ta'ala bahwa Allah adalah Tuhan yang sangat rasis kepada umat manusia. Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok si Habib Sopo. Nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah. Kalau tidak mau mendoakan Habib, harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. 4. Tidak cuma Allah saja yang ia fitnah, Nabi pun difitnah sebagai orang yang rasis juga kepada umatnya. Nabi tidak akan mencintai umatnya yang tidak cinta keturunannya adalah bentuk fitnah keji Novel Al-Gadabrus kepada Rasulullah, seolah-olah beliau adalah manusia yang rasisnya luar biasa. Saya ngomong kan, kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah gak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, 5. Menyuruh umat Islam meninggalkan ulama yang tidak cinta golongan mereka dan mengikuti ulama yang cinta kepada golongan mereka meskipun bodoh dan dangkal keilmuannya. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Gampang loh. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Ini ilmunya para kiai. Kenapa kiai dulu jadi orang besar? Ya ini ilmunya. Bukan karena ilmu zahirnya, hafal Qur'annya. Iya memang hafal Qur'an. Iya memang ahli fikih, tapi bukan itu. Bukan itu yang menyebabkan para kiai jadi orang-orang yang hebat, bukan. Tapi yang satu ini, memuliakan Rasulullah, memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW. 6. Menyebarkan dusta bahwa kakek moyang mereka adalah para pejuang kemerdekaan Indonesia. Padahal sejarah justru mencatat bahwa kakek moyang mereka adalah antek-antek penjajah Belanda. Nih bangsa ini, bangsa yang saya cintai ini. Bangsa yang kakek-kakek saya itu jadi nyawanya melayang di negeri ini demi kemerdekaan. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang, mereka adalah para pahlawan, mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang gak takut apapun, mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Utsman Yahya itu menjadi
muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. 7. Baklawi Yaman adalah penyebab Allah tidak menurunkan bencana di atas dunia. Karena itulah Indonesia akan dihancurkan Allah Ta'ala jika kaum Baklawi Yaman sudah tidak dimuliakan oleh umat Islam bangsa Nusantara. Hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib nggak jadi itu. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib nggak jadi itu. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib, jangan musuhin anak cucu Nabi, jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja saatnya akan tiba. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Itulah 7 doktrin sesat dan menjijikkan Novel Al-Gadabrus di setiap ceramahnya, sehingga wajar jika ia ditolak umat Islam yang sudah sadar akan doktrin-doktrin sesat yang diajarkannya. Semoga semakin luas umat Islam bangsa Nusantara yang sadar akan kesesatan kaum Baklawi Yaman, golongan pendusta yang mengaku-ngaku sebagai kaum keturunan Rasulullah. Luar biasa ini, doktrin yang sangat menyesatkan. Karena apa? Ayat dipelintir tafsirnya, hadis disimpangkan dari makna yang sesungguhnya untuk klan mereka, untuk membela nasab mereka. Ini sangat luar biasa kejinya. Ini sangat membahayakan. Demi nasab yang tidak tersambung dengan Rasulullah, tidak berani tes DNA, tidak terbukti secara filologi, secara ilmu nasab dan ilmu sejarah, masih terus dibela dengan mendustakan, memelintir ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sangat bahaya. Nah, karena itu generasi kita harus cerdas, terus belajar kepada kiai-kiai yang alim, ulama-ulama yang alim, yang lurus keilmuannya, sanadnya betul-betul tersambung kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada tendensi apapun, tidak berpihak kemanapun kecuali berpihak kepada kebenaran. Siapapun, sealim apapun, ketika dalam berpikir cenderung terhadap salah satu klan, salah satu pihak, maka dia tidak bisa berpikir secara adil. Seorang ulama itu harus independen semata-mata karena ilmu, bukan karena kecenderungan atau tendensi terhadap hal-hal tertentu, termasuk kepada klan tertentu. Ini harus kita ikuti, tafsirnya betul, benar-benar sesuai dengan kaidah tafsir. Ikuti ulama-ulama terdahulu yang betul-betul alim, rujukannya jelas, referensinya jelas. Kemudian ketika maknai hadis tidak diselewengkan, tidak diplesetkan. Ahlul bait ya ahlul bait, jangan melebar kemana-mana. Ahlul bait itu seolah-olah adalah dzurriyyah Nabi semuanya dan dikaitkan dengan Habib. Padahal Habib tidak terbukti sebagai dzurriyyah saja tidak, apalagi dikatakan sebagai ahlul bait. Ini merupakan penggiringan opini, doktrin yang menyesatkan dan harus kita sadari bersama. Generasi kita harus kita selamatkan bersama-sama. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.